Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, anak-anakku semuanya, hari ini kita akan memasuki tema 3, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Hari ini kita memasuki pembelajaran yang ketiga. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tentang pemanasan global. Pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Lihat gambar yang ada di samping itu. Itu adalah gambar bumi kita. Bumi kita sedang mengalami suhu yang meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut menjadi naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Anak-anakku semuanya, Indonesia adalah negara yang 3/4-nya terdiri dari lautan. Jadi, ketika ada pemanasan global, Indonesia ini adalah salah satu pulau yang akan tenggelam. Nah, anak-anakku semuanya, pemanasan global ini terjadi karena polusi udara yang tinggi. Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya, suhu bumi semakin panas. Nah, ini adalah gambar asap yang dikeluarkan oleh pabrik sehingga menyebabkan polusi udara yang mengakibatkan suhu bumi semakin panas. Kira-kira pemanasan global itu ada dampaknya tidak ya? Ya, yang jelas dampak pemanasan global itu dirasakan oleh tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global. Akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Ketika hewan dan tumbuhan punah, maka manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan juga akan mengalami bencana kelaparan. Nah, ini adalah salah satu contoh dampak pemanasan global, yaitu tumbuhan akan mengalami kepunahan. Anak-anakku semuanya, jangan khawatir karena ada cara untuk menahan laju pemanasan global. Bagaimana caranya? Ya, kita dapat mengurangi laju pemenahan global. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya, anak-anak berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Kenapa? Karena dengan menggunakan sepeda, asap dari sepeda kan tidak ada ya. Kalau memakai sepeda motor pasti asapnya akan mengakibatkan polusi. Nah, contohnya berjalan kaki atau menggunakan sepeda adalah salah satu cara untuk menahan laju pemanasan global. Di samping itu juga anak-anak diharapkan untuk mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman. Juga menghemat pemakaian listrik dan air. Nah, itu adalah cara untuk menahan laju pemanasan global. Baik anak-anakku semuanya, hari ini kita juga akan belajar tentang penjumlahan satuan waktu. Menghemat penggunaan listrik merupakan contoh menahan laju pemanasan global. Ingat anak-anakku semuanya, ketika kita menghemat listrik, maka
laju pemanasan global juga akan berkurang. Di sini ada salah satu contoh soal. Udin menyalakan lampu kamar selama 1 jam 30 menit pada pagi hari. Berapa menit Udin menyalakan lampu? Nah, ingat, 1 jam itu ada 60 menit. 1 jam 30 menit itu ada berapa menit ya? Kita cari tahu bersama-sama. 1 jam itu ada 60 menit. Kemudian 30 menitnya dituliskan kembali. Kenapa? Karena satuannya sudah sama, yaitu menit. Berarti 30 menit itu ditulis juga langsung 30 menit. Sekarang kita jumlahkan bersama-sama. 60 menit ditambah 30 menit ada berapa anak-anak? Ya, ada 90 menit. Jadi, 1 jam 30 menit itu ada 90 menit. Oke, kita cari tahu bersama-sama lagi soal yang lainnya. Di sini ada soal 3 jam 20 menit. Itu ada berapa menit ya? Ya, kita cari tahu bersama-sama. 3 jam. 3 jam itu kira-kira ada berapa menit ya? Ya, 3 jam itu ada 180 menit. Kenapa kok 180 menit? Ya, karena 3 kali 60 menit itu itu hasilnya 180 menit. Kemudian 20 menit apakah dirubah? Tidak, karena 20 menit sudah sama satuannya. Jadi 20 menit kita tuliskan di sini 20 menit. Sekarang kita jumlahkan bersama-sama. 180 menit ditambah 20 menit hasilnya berapa? Ya, hasilnya 200. Jadi 3 jam 20 menit itu hasilnya 200 menit. Mudah bukan? Oke, nanti silakan anak-anak belajar sendiri tentang satuan jam. Baik anak-anakku semuanya, kita sekarang juga akan belajar tentang penjumlahan satuan waktu. Di sini ada soal, 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 20 menit. Kira-kira ada berapa jam dan berapa menit ya? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Langkah yang pertama, tambahkan jam terlebih dahulu. Di dalam soal itu ada 1 jam dan 4 jam. Berarti kita jumlahkan bersama-sama dulu. 1 jam ditambah 4 jam. Ada berapa ya? Ya, benar, ada 5 jam. Kemudian langkah yang kedua adalah tambahkan yang menitnya. Di situ ada 30 menit dan 25 menit. 30 menit ditambah 25 menit. Ada berapa ya? Ya, betul sekali. Ada 55 menit. Oke. 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 25 menit. 1 jam tambah 4 jam. Tadi ada berapa hasilnya? Ya, hasilnya 5 jam. Kemudian 30 menit ditambah 25 menit. Ada berapa menit tadi? 55 menit. Jadi, kalau kita jumlahkan adalah hasilnya seperti ini. 4 jam ditambah 1 jam, hasilnya 5 jam ditambah 55 menit, hasilnya 5 jam 55 menit. Jadi, 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 25 menit, hasilnya 5 jam 55 menit. Mudah bukan? Itu kalau penjumlahan satuan waktu. Sekarang kalau pengurangan satuan waktu. Di sini ada soal 5 jam 40 menit dikurangi 1 jam 20 menit. Ada berapa jam, berapa menit ya kira-kira? Yuk kita cari tahu bersama-sama lagi. Langkahnya sama, kurangkan jam terlebih dahulu. 5 jam dikurangi 1 jam, ada berapa ya? Ada 4 jam. Kemudian kurangkan satuan menitnya. 40 menit dikurangi 20 menit. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya 20 menit.
5 jam 40 menit dikurangi 1 jam 20 menit. Hasilnya berapa ya? 5 jam dikurangi 1 jam. Tadi ada berapa? Ada 4 jam. Kemudian 40 menit dikurangi 20 menit. Ada berapa tadi? Ya, ada 20 menit. Kemudian kita tuliskan di bawahnya. 4 jam dikurangi 20 menit itu hasilnya 4 jam 20 menit. Berarti 5 jam 40 menit dikurangi 1 jam 20 menit hasilnya 4 jam 50 menit ya. Mudah bukan anak-anakku semuanya? Baik, nanti silakan anak-anak mengerjakan soal yang sudah Bu Guru sampaikan hari ini ya. Eh, Anak-anakku semuanya, ternyata kekuasaan Allah itu sangat luar biasa loh. Posisi matahari sangat ideal dengan bumi. Bumi tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Kita bisa mengeringkan baju setelah dicuci dengan bantuan panas matahari. Setelah jemuran kering, yuk anak-anak bantu ibu melipatnya supaya rapi. Siap ya anak-anakku semuanya? Oke, anak-anakku semuanya, mari kita jaga bumi kita biar laju pemanasan global tidak terlalu kencang. Ya, save the earth. Baik anak-anakku semuanya, hari ini kita cukupkan sampai sekian ya pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.